kita hari ini, Ibu akan menjelaskan materi tentang tayamum, yang artinya adalah tayamum itu adalah pengganti wudhu atau mandi sebagai keringanan untuk orang yang tidak dapat memakai air karena beberapa halangan. Di tayamum ini ada syarat-syarat tayamum, ada fardu tayamum, ada sunnah tayamum, dan ada hal-hal yang membatalkan tayamum. Kalau hal-hal yang membatalkan tayamum ini sama juga dengan hal-hal yang membatalkan wudhu. Yang pertama, Ibu akan menjelaskan tentang syarat tayamum. Syarat tayamum yang pertama itu ada sudah masuk waktu sholat. Dimana kalau sudah masuk waktu sholat itu di dekat kita hanya memiliki air secangkir goresan saja. Kalau kita pikir pasti air secangkir goresan itu tidak akan cukup untuk kita mengambil wudhu. Nah, disitulah kita karena waktunya sudah mendesak, maka kita menggunakan tayamum untuk mempersingkatkan waktu. Yang kedua ada sudah diusahakan mencari air tetapi tidak dapat sedangkan waktu sudah masuk waktu sholat artinya ya. Nah, di mana kalau kita sudah mencari air ke sana kemari, kita tidak menemukan sumber air, sedangkan waktu sholat sudah masuk, maka kita harus menggunakan tayamum juga. Dan yang ketiga, dengan tanah yang suci dan berdebu. Artinya kita itu harus bertayamum dengan menggunakan tanah yang suci dan berdebu. Misalnya di tanah yang debu yang ada di bantal atau di dinding ya. Nah, yang syarat yang keempat ada menghilangkan najis. Artinya sebelum kita melakukan tayamum itu kita harus menghilangkan segala najis yang ada di tubuh kita. Yang bagian yang kedua itu ada rukun tayamum. Yang pertama niat. Yang kedua mengusapkan muka dengan tanah. Seperti ini ya. Kalau mengusapkan muka dengan tanah itu, Ibu contohkan. Kalau kita mengusapkannya itu begini, ditepok-tepok begini ya, langsung itu tepok-tepok begini, usap ke wajah begini, itu ya. Nah, yang keduanya itu ada kita mengusapkan kedua tangan sampai siku seperti ini, tepok-tepok seperti ini, tepok-tepok lagi, tepok-tepok seperti ini, langsung kita ambil begini ya, sep 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 sep, gitu juga seperti ini sebelahnya. Nah, jadi terkena semua bagiannya. Yang keempat ada menertibkan rukun. Di mana arti menertibkan rukun ini? Kita mendahulukan muka daripada tangan, karena seperti yang sudah seperti yang terdapat di dalam berwudu itu kan muka terlebih dahulu baru tangan, seperti itulah artinya. Terus yang selanjutnya ada sunnah tayamum, di mana sunnah tayamum ini yang pertama membaca bismillah. Yang kedua mengembuskan tanah dari dua tapak tangan supaya tanah yang di atas tangan itu menjadi tipis. Seperti yang Ibu contohkan tadi. Sudah kita tepok-tepokkan begini, kalau kita ingin mengambil debunya itu, kita tepokkan seperti ini, lalu kita sebutkan gini. Baru kita usap ke wajah. Itu. Terus selanjutnya yang ketiga ada membaca 2 kalimat syahadat sesudah selesai tayamum, sebagaimana sesudah selesai berwudu. Seperti yang kita tahu, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Itu kita baca 2 kali ya, membaca 2 kalimat syahadat kan, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Nah, hal-hal yang membatalkan yang selanjutnya itu ada hal-hal yang membatalkan tayamum, seperti yang Ibu katakan tadi. Hal-hal yang membatalkan tayamum itu adalah hal-hal yang membatalkan wudu yang pertama.
Yang kedua itu, kalau kita sudah bertayamum, kita sudah sah mengambil tayamum tersebut, sudah selesai mengambil tayamum, dan tayamum itu kan belum batal seandainya ya di badan kita. Nah, setelah kita melihat sumber air, kita seandainya pas di perjalanan kita melihat ada sumber air, sudah ada air di situ. Nah, tayamum kita batal. Itu hal yang kedua membatalkan tayamum. Berarti batal tayamum kita karena kita sudah melihat air. Itu ya. Mungkin sekian penjelasan dari Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.